Ya, materi kita hari ini tentang bilangan berpangkat bulat positif. Ya, bilangan berpangkat bulat positif. Ini bagian terakhir dari materi bilangan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengidentifikasi bilangan berpangkat bulat positif. Kedua, membandingkan bilangan berpangkat besar. Tiga, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan KPK dan FPB. Termasuk pada bagian yang pertama, bilangan berpangkat positif. Bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, A disebut dengan bilangan basis atau bilangan pokok. Sedangkan B disebut eksponen atau pangkat. Contoh, ya, perhatikan ini. 2 pangkat 3 dibaca 2 pangkat 3. Ya. 10 pangkat 3 dibaca 10 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4, dikali 2, 8. Untuk berikut 10 pangkat 3. Artinya 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi itu tentang bentuk umum bilangan berpangkat. Jadi 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3. Ya, 2 pangkat 3 tidak sama dengan 2 kali 3. Jadi jangan salah. Jangan ditanya 2 pangkat 3. Anda berpikir bahwa 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 3. Bukannya. Tapi 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Sedangkan 2 kali 3, 2 kali 3 seperti biasa. Ya. Di hasil ini, 2 pangkat 3 itu 8, sedangkan 2 kali 3, 6. Jadi beda ya, 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, sedangkan 2 kali 3 itu seperti biasa, 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya berbeda. Jadi kalau ditanya 4 pangkat 2, itu artinya 4 kali 4. Ya, bukan 4 kali 2, tapi 4 kali 4. Ya. Juga contoh 10 pangkat 2 tidak sama dengan 10 kali 2. 10 pangkat 2 yaitu 10 dikali 10. Hasilnya adalah 100. Sedangkan 10 kali 2 hasilnya 20. Jadi 10 pangkat 2 tidak sama dengan 10 kali 2. Dibedakan itu. Ya. Jadi jangan cari gampang 10 kali 2. Anda jawab 10 kali 2. 10 pangkat 2 adalah 10 kali 2. Bukan. Tapi 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10. Contoh pada bilangan desimal. Ya. Jadi ini adalah contoh bilangan desimal. Ya. Kalau bilangan pecahan desimal ya 0,3, 0,04. Tapi ini kan bilangan desimal. Berarti bilangan yang memuat banyak angka. Ya. 59.049. Kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Dia adalah 3 pangkat 10. Ya. 3 pangkat 10 artinya 3 dikali 3 kali 3 sebanyak 10 kali. Hasilnya adalah 59.049. Sedangkan 30 miliar 517.578.125. Bentuk bilangan berpangkatnya adalah 5 pangkat 15. Di mana 5 pangkat 15 adalah 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 15 kali. Hasilnya adalah 30.517.578.125. Di contoh bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat.
Sinilah penjelasannya, ya, dari mana. Baru contoh berikutnya, 1 juta. 1 juta adalah bilangan desimal. Nyatakan dalam bilangan berpangkat adalah 10 pangkat 6. Ya, karena 10 pangkat 6 adalah 10 dikali 10 sebanyak 6 kali, hasilnya adalah 1 juta. Jadi untuk bilangan berpangkat, ya, dengan basis 10, kita hitung saja berapa banyak nol. Kalau ini 1 juta ada 6 nol, berarti 10 pangkat 6. Kalau dia 1000, berarti 10 pangkat 3. Ya, kita hitung jumlah nol kalau bilangan berpangkat itu basisnya 10. Baru contoh berikut 8 juta. Bentuk bilangan berpangkatnya 8 kali 10 pangkat 6. Di 8 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali, hasilnya adalah 8 juta. Di 8 juta dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat adalah 8 kali 10 pangkat 6. Itu contoh bilangan desimal yang dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya. Kita lanjut dengan contoh berikut. Nyatakan bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal. Jadi kita akan menyatakan bilangan berpangkat ini menjadi bilangan desimal. Artinya bilangan yang memuat banyak angka. Ya. 10 pangkat 8. Nah, itu artinya 10 dikali 10 sebanyak 8 kali. Kita kalikan seperti ini, ya. Jadi 10 dikali 10 sebanyak 8 kali. Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Hasilnya adalah, kita hitung saja berapa banyak nol. Ternyata ada 8. Maka hasilnya adalah 100 juta. 100 juta memuat 8 nol. Ya. Kemudian yang 5 pangkat 8 itu artinya 5 dikali 5 sebanyak 8 kali. Ya, seperti ini. Dan hasilnya adalah 390.625. Di 5 dikali 5, 25, 25 dikali 5, 125 dikali 5, begitu seterusnya. Hasilnya adalah 390.625. Seperti itu. Baru contoh yang kedua, ya. Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. Ya. A 9 juta, B negatif 1.500.000 dan C 648. Ya. Jadi bilangan desimal ini kita akan nyatakan dalam bilangan berpangkat. Ya. 9 juta. Seperti contoh yang tadi, 9 juta itu adalah 9 dikali 10. Pangkat berapa? Kita hitung saja berapa nol. 6 nol. Berarti 10 pangkat 6. Berarti 10 dikali 10 sebanyak 6 kali. Dan hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 6. Kemudian B. Negatif 1.500.000. Berarti negatif 15 dikali 10 kali 10 sebanyak, kita hitung 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 nol. Jadi negatif 15 kali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah negatif 1.500.000. Jadi kalau memuat nol, ya, dengan desimal yang memuat banyak nol, kita hitung saja berapa banyak nolnya. Ya. Jadi kalau ini 5 nol berarti 10 pangkat 5. Kemudian yang C 648. Nah, nyatakan dalam bilangan berpangkat, kita masih ingat materi sekolah dasar di SD, kita menggunakan pohon faktor. Ya. Kita menggunakan pohon faktor, berarti kita akan membagi bilangan ini. Ya. Kita akan membagi bilangan ini dengan bilangan bulat. Ya, tentunya dimulai dengan 2. Kalau 2 tidak bisa, kita lanjut 3. Kalau 3 tidak bisa, kita lanjut 4. Begitu seterusnya. Ya. 648 kita bagi 2 bisa, ya. Hasilnya 3/4. Kita bagi 2 bisa. Hasilnya 162. Kita bagi 2 lagi, bisa. Hasilnya 81. 81 bagi 2 tidak bisa. Ya. Dia hanya bisa kalau kita bagi 3. Artinya 27. 27 kita juga bagi 3. Hasilnya 9. 9 bagi 3 hasilnya
3 bagi 3 hasilnya 1. Sehingga dapatkan bentuk bilangan berpangkat dari 648 adalah 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, lanjut 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Sehingga kita sederhanakan 2 kali 2 kali 2 ini sebanyak 3 kali. Ya, bilangan basisnya 2 berarti 2 pangkat 3. Dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Bilangan basisnya adalah 3, berarti 3 pangkat 4. Jadi itulah bentuk perpangkatan atau bentuk bilangan berpangkat dari 648. Kalau yang tadi yang memuat bilangan 0, ya kita hitung saja berapa banyak angka 0 itu. Ya, kalau bilangan seperti ini kita gunakan poin faktor. Ya. Kita lanjut. Bagian yang kedua itu kita membandingkan bilangan berpangkat besar. Ya. Maksudnya bilangan yang memuat pangkat besar, bukan 1, 2, 3, tapi bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ya. Untuk membandingkan dua bilangan berpangkat besar, terlebih dahulu Anda harus mengubah bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal. Kedua, melakukan percobaan bilangan yang lebih kecil, tapi dengan pola yang sama. Jadi ini dua, ya. Ini dua poin yang harus Anda ingat ketika Anda akan membandingkan dua bilangan berpangkat besar. Ya, yang pertama, mengubah menjadi bilangan desimal. Ya. Baru lakukan percobaan bilangan yang lebih kecil, tapi dengan pola yang sama. Oke. Contoh. Dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut. Ya. A 5 pangkat 3 dengan 12 pangkat 2, B 99 pangkat 100 dengan 100 pangkat 99, C 10 pangkat 9 dengan 9 pangkat 10, dan D 300 pangkat 301 dengan 301 pangkat 301. Ini yang coba kita akan bandingkan. Mana yang lebih besar? Oke. A, 5 pangkat 3 dengan 12 pangkat 2. Manakah yang lebih besar? Nah, kita kalikan saja. Kita nyatakan dalam bilangan desimal. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 125. Kemudian 12 pangkat 2 adalah 12 kali 12. Sama dengan 144. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa 5 pangkat 3 dengan 12 pangkat 2, ternyata yang lebih besar adalah 12 pangkat 2. Karena hasilnya 144. Ya. Maka tanda yang kita gunakan di sini adalah kurang dari. Ya. 5 pangkat 3 kurang dari 12 pangkat 2. Karena 125 kurang dari 144. Jadi, langkahnya yaitu kita membuat bilangan berpangkat ini menjadi bilangan desimal. Kemudian yang B, 99 pangkat 100 dengan 100 pangkat 99. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita rubah menjadi bilangan yang kecil tapi polanya sama. Apa maksud polanya sama? Lihat sini. 99 dan 100 adalah pasangan bilangan yang berurutan. 99, 100. Juga dengan ini, 199. Kalau ini urutan naik, kalau ini polanya urutan turun. Nah, kalau kita menghitung ini, masing-masing, membutuhkan waktu yang lama. Caranya adalah kita membuat bilangan berpangkat ini menjadi bilangan yang kecil, ya, sederhana, tapi polanya sama. 99, 100. 3, 4. Sedangkan yang ini 100 pangkat 99 kita rubah menjadi 4 pangkat 3. Ya. 3 pangkat 4 kita ubah dalam pecahan dalam bilangan desimal. 3 kali 3 sebanyak 4 kali.
Hasilnya adalah 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. 4 pangkat 3, 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64. Nah, dari sini kita bisa menentukan ternyata 3 pangkat 4 ya, lebih besar dari 4 pangkat 3. 81 lebih besar dari 64. Berarti tanda yang kita gunakan sini adalah lebih dari. Sehingga dengan otomatis 99 pangkat 100 lebih besar dari 100 pangkat 99. Jadi seperti itu. Jadi kita misalkan ini dengan bilangan berpangkat kecil, ya. Lalu kita buat jadi bilangan desimal. C, 10 pangkat 9 dengan 9 pangkat 10. Sama dengan yang B, kita cari polanya. 10, 9, turun, 10, 9. Sedangkan ini polanya naik, 9, 10. Kita misalkan saja 4, 3, dan 3 pangkat 4. Ini turun, 4, 3, 9, 10, 3, 4. Seperti itu. Ya. Jadi hanya ada dua bilangan, 3 dan 4. Seperti halnya ini 10 dan 9. Selanjut, 4 pangkat 3, 4 dikali 4. Ya, sebanyak 3 kali hasilnya 64. Sedangkan 3 pangkat 4, kita kalikan, hasilnya adalah 81. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa 4 pangkat 3 hasilnya 64, sedangkan 3 pangkat 4 hasilnya 81. Maka 3 pangkat 4 atau 81 lebih dari 64. Maka tanda yang kita gunakan di sini 4 pangkat 3 kurang dari. Ya. 43 64, sedangkan 3 pangkat 4 81. Secara otomatis 10 pangkat 9 kurang dari 9 pangkat 10. Kemudian yang D. Ya. Kita rubah lagi. 300 pangkat 301 dengan 301 pangkat 301. Ya. Kita lihat lagi polanya. 300, 301. Berarti pola naik. 2, 3. Ya, 2 pangkat 3. Dengan ini 301 pangkat 301 berarti sama. Kita misalkan 3 pangkat 3. Jadi gitu. Polanya kita sederhanakan ya. 300 pangkat 301. Di sini 31 pangkat 301. Sehingga hasilnya 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Dan 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 27. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa 8 atau 2 pangkat 3 kurang dari 27. Maka tanda yang kita gunakan sini adalah kurang dari. Sehingga D hasilnya adalah 300 pangkat 301 kurang dari 301 pangkat 301. Ya. Kemudian kita lanjut sifat-sifat lain dari bilangan berpangkat. Ya. Sifat-sifat lain dari bilangan berpangkat. Yang pertama, jika A bilangan bulat negatif, B bilangan bulat positif genap, maka A pangkat B sama dengan positif. Contoh, A misalkan negatif 2, ya, bilangan bulat negatif 2. Kemudian B kita misalkan bilangan bulat positif genap 4. 4 adalah bilangan bulat positif dan genap. Maka A pangkat B, jadi negatif 2 pangkat 4, menghasilkan positif. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali. Bilangan negatif kali bilangan negatif, positif. Dikali bilangan negatif, bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif 16. Maka bilangan bulat negatif dipangkatkan bilangan bulat positif genap, maka tandanya tetap positif. Sifat yang pertama. Lanjut. Jika A bilangan bulat negatif, B bilangan bulat positif ganjil, maka A pangkat B tandanya menjadi negatif. Contoh, bilangan bulat negatif, negatif 2. Bilangan bulat positif ganjil, kita misalkan 3. 3 adalah bilangan bulat positif ganjil. Maka negatif 2 pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2.
Negatif 2 dikali negatif 2, positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, hasilnya negatif 8. Jadi bilangan bulat negatif dipangkatkan bilangan bulat positif ganjil, maka tandanya tetap bilangan negatif. Lanjut. Jika A bilangan bulat genap, B bilangan bulat genap, maka A pangkat B hasilnya adalah bilangan genap. Contoh A sama dengan 2, B sama dengan 4. 2 dan 4 ini adalah bilangan bulat genap. Maka 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Maka hasilnya tetap bilangan genap. Jadi bilangan bulat genap dipangkatkan bilangan bulat genap, hasilnya adalah bilangan genap. Jika A bilangan bulat genap, B bilangan bulat ganjil, maka A pangkat B adalah bilangan genap. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 ya, adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4 dikali 2, 8. Hasilnya 8 adalah bilangan genap. Jadi bilangan bulat genap dipangkat bilangan bulat ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Lanjut. A bilangan bulat ganjil, B bilangan bulat genap. Maka A pangkat B hasilnya adalah bilangan ganjil. Contoh. Sekarang A sama dengan 3, B sama dengan 4. 3 adalah bilangan ganjil, 4 adalah bilangan bulat genap. Maka 3 pangkat 4 adalah 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 9, dikali 3 27, 27 kali 3 81. Maka 81 adalah bilangan ganjil. Jadi bilangan bulat ganjil dipangkatkan bilangan bulat genap, hasilnya adalah bilangan ganjil. Lanjut. A bilangan bulat ganjil, B bilangan bulat ganjil, maka A pangkat B adalah bilangan ganjil. Contoh, A kita misalkan 3, B misalkan 3. Maka 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 sebanyak 3 kali. 3 kali 3 9, dikali 3 27. Hasilnya 27 adalah bilangan ganjil. Maka bilangan bulat ganjil dipangkatkan bilangan bulat ganjil, hasilnya tetap bilangan ganjil. Contoh berikut. Lanjut pada bagian yang ketiga, KPK dan FPB. Di SD ini sudah diajarkan apa itu KPK dan FPB. Ya. Tinggal mengulang ya. Contoh, tentukan FPB dan KPK dari 24, 48, dan 72. Ya. Kita gunakan dengan cara tabel ya. 24, 48, dan 72. Ya, kita mulai dengan pembagian 2. 24 bisa dibagi 2, 48 bisa dibagi 2, 72 bisa dibagi 2. Kalau tidak bisa kita lanjut 3, tidak bisa kita lanjut 4, begitu seterusnya. Karena 3 bilangan ini bisa dibagi 2, kita tulis 2 tapi kita beri warna kuning. Atau bisa juga Anda tulis dengan besar, huruf besar ya, angka yang besar, 2. 24 bagi 2 adalah 12, 48 bagi 2 24, 72 bagi 2 36. Lanjut. Apakah bisa dibagi 2? Ya, bisa. Semua bilangan ini bisa dibagi 2. Kita beri tanda warna kuning ya. 12 bagi 2 6, 24 bagi 2 12, 32 bagi 2 18. Lanjut. Bisa dibagi 2? Ternyata bisa. Nah, ini tanda kuning. 6 bagi 2 3, 12 bagi 2 6, 14 bagi 2 9. Apakah bisa dibagi 2? Ya, dari ketiga bilangan ini yang bisa dibagi 2 hanya 6. Maka duanya kita tulis warna hitam. Karena tidak semua bisa dibagi 2, hanya 6. Hasilnya adalah 3 tetap ya. 6 bagi 2, 3, dan 9 tetap. Karena 9 tidak bisa dibagi 2. Lanjut, ketiga bilangan ini tidak bisa dibagi 2, hanya bisa dibagi 3. Maka 3 kita beri warna kuning. Ya.
Karena semua ketiga bilangan ini bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Nah, sekarang 1, 1, dan 3 bisa dibagi 3, hanya ini yang bisa. Maka kita beri warna hitam. Hasilnya adalah 1 tetap, 1 juga tetap, dan 3 bagi 3, 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan yang pertama FPB. FPB adalah semua yang diberi warna kuning. Ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Sedangkan hasilnya adalah 2 kali 2, 4, dikali 2, 8, dikali 3, 24. Sedangkan KPK adalah semua. Ya, warna kuning dan warna hitam. Ya. 24 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 144. Ya, jadi begitu cara kita menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan cara tabel. Ya, bisa juga pakai poin faktor, terserah. Ya, menurut Anda mana yang mudah, itu yang Anda kerjakan. Contoh masalah. Ya. Pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, warna merah, kuning, hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning setiap 4 detik, lampu hijau setiap 8 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Masalah seperti ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan KPK dan FPB. Ya. Perhatikan untuk cara penyelesaiannya. Ya. Pola, ya, lihat pola dari lampu yang menyala adalah kita mencari kelipatan, ya, dari bola-bola tersebut, ya, bola lampu, ya, 5, 4, dan 8. Jadi kita mencari kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4, 8, 12, 16. Seterusnya. Kemudian kelipatan 8, ya, 8, 16, 24, 30, 40, seterusnya. Setelah kita mencari kelipatan dari bilangan 5, 4, 8, ya, maka kita bisa menentukan jawaban. Itu solusinya. Itu 3 lampu itu menyala bersamaan pada detik ke-40, 80, 100, dan seterusnya. Ya, karena dari sini kita lihat 40, di sini juga ada 40, di sini juga ada 40. Maka mereka akan menyala bersamaan, ya, pada detik ke-40. Berarti seterusnya adalah 80, seterusnya adalah 120. 40, 80, 110, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi mudah sekali. Dan kemungkinan ini juga sudah diajarkan waktu Anda sekolah di SD. Ya, karena ini berkaitan juga dengan bilangan berpangkat bulat positif. Sekian, dan tugas, ya, dikerjakan selama seminggu. Ya. Yang pertama, urutkan bilangan ini dari kecil besar. Ya. Di sini ada salah pengetikan, maksudnya sinilah 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2. Ya. Ada salah pengetikan. Jadi urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2. Urutkan dari yang kecil ke besar. Silakan Anda pilih opsi mana, A, B, C, atau D. Kemudian contoh kedua, tugas yang kedua bagi berikut. Bilangan 279.936 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat. Ya, silakan pilih A, B, C, atau D. Ya. Kemudian ketiga, hasil perpangkatan dari 8 pangkat 31 adalah apakah A bilangan ganjil, B bilangan negatif, C bilangan prima, D bilangan genap. Ya, gunakan sifat-sifat itu, ya.
Lalu keempat, ya, soal cerita. Ya. Suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari, Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut. Ya. Rasa soal ini jelas. Terima kasih. Ya. Jadi perhatikan dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Yang pasti jangan lupa kerjakan tugas. Sekian. Terima kasih.